Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allahu Robbi, segala zat yang maha ghafur, zat yang maha syukur, yang telah memberikan beribu-ribu nikmat yang tidak terukur. Nikmat iman, nikmat Islam, sampai nikmat sehat walafiat. Sehingga kita bisa berjumpa dengan bulan suci Ramadan dan dapat melaksanakan amalan-amalannya. Insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya lautan yang ada di muka bumi ini Allah jadikan sebagai tinta, lalu pepohonan-pepohonan Allah jadikan pena, dan dedaunan Allah jadikan kertas, niscaya ia tidak akan cukup untuk menuliskan kalimat-kalimat yang Allah berikan kepada kita. Sholawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi akhirul zaman, seorang Nabi yang lahirnya saja membuat guncang alam semesta, membuat heboh para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kalau bukan karenanya tidak akan Allah ciptakan alam semesta ini. Siapakah dia? Tidak lain dan tidak bukan, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan hari yang ke-14 Ramadan ini akan saya sampaikan tema 7 langkah mencuci hati dengan melalui 2 buah kisah teladan dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan Hatim al-Asham. Kisah ini semoga dapat menjadi inspirasi bagi kita bersama dalam beramal dan menjalankan ibadah keseharian, sehingga kita benar-benar menjadi seorang muslim yang sehat lahir dan batin. Ibu-ibu jamaah kajian Ramadan yang dirahmati Allah, suatu ketika seorang ahli sufi, ahli ibadah bernama Hatim al-Asham diminta penjelasan oleh muridnya Asim bin Yusuf. Setelah pengajian majelis taklimnya, Asim bin Yusuf adalah seorang ahli fikih yang melihat segalanya dari kacamata syariah. Asim bertanya kepada Hatim, "Ya Syekh, bagaimanakah cara kamu melaksanakan sholat?" Hatim al-Asham sebagai ahli tarikat dan syariat menjawab, "Ketika masuk waktu sholat, aku berwudu dengan 2 wudu, yaitu wudu lahir dan wudu batin. Wudu lahir itu syariat dan wudu batin adalah hakikat." Asim bin Yusuf sebagai santri yang berkonsentrasi pada fikih agak terkejut. Sebelum berkepanjangan keterkejutan muridnya, Hatim al-Asham segera menerangkan bahwa wudu lahir dilakukan dengan membersihkan anggota badan menggunakan air. Sedangkan wudu batin itu harus membersihkan dan mencuci hati atau salamatus sadri dengan melalui 7 hal, yaitu 1. Hati dicuci dengan rasa penyesalan atau anadamah, menyesali dari berbagai kesalahan dan menyesali karena meninggalkan kebaikan. Mengenai anadamah ini, kisah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu patut kita cermati. Ibu-ibu jamaah kajian Ramadan yang dirahmati Allah, dikisahkan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memiliki kebun kurma di Madinah. Pohon-pohon kurmanya berbuah dengan kualitas bagus, manis dan legit. Tidak hanya itu saja, bahkan di dalam kebun itu terdapat 1 sumber air, padahal sudah maklum sulitnya sumber air di Madinah. Betapa bahagianya hati Sayyidina Umar memiliki kebun tersebut, hingga seringkali beliau berjalan mengelilingi dan memeriksa hasil perkebunannya. Hingga suatu saat, sepulang dari kebun itu, beliau berjumpa dengan para sahabat yang berjalan bersamaan. Kemudian Sayyidina Umar bertanya, "Dari manakah gerangan kalian berjalan bersama-sama?" Para sahabat menjawab, "Kami dari pulang berjamaah asar." Kontan saja Sayyidina Umar berucap, "Innalillahi wa inna ilaihi roji'un." Jadi ini tadi habis jamaah asar. Masya Allah, saksikanlah para sahabat,
karena kebun kurma ini aku ketinggalan jamaah. Maka kebun ini aku wakafkan kepada fakir miskin. Demikianlah selayaknya contoh yang harus kita teladani dalam hal penyesalan, meninggalkan satu ibadah kebaikan. Bacaan tarjih yang berbunyi innalillahi wa inna ilaihi roji'un sebenarnya merupakan ungkapan ketika seseorang mendapatkan cobaan dan musibah. Jadi suburnya kebun dan sumber air bagi Sayyidina Umar tidak lain hanyalah cobaan yang menimpa dirinya. Dan kalimat innalillahi wa inna ilaihi roji'un menunjukkan betapa penyesalan yang luar biasa dari beliau akibat ketinggalan sholat jamaah asar. Apakah demikian keadaan kita? Pernahkah kita berucap innalillahi wa inna ilaihi roji'un ketika ketinggalan satu sholat jamaah? Mohon maaf sebelumnya. Paling-paling kita akan berucap innalillahi wa inna ilaihi roji'un ketika gelas di tangan kita terjatuh, ketika makanan tertumpah dari tangan. Kalau begitu bisa diartikan, bukankah itu sama artinya kita lebih menghargai gelas dan makanan daripada sholat jamaah? Ibu-ibu jamaah kajian Ramadan yang dirahmati Allah, 7 langkah mencuci hati yang kedua. Hati harus dicuci dengan taubat atau taubatun nasuha, yaitu taubat yang sesungguh-sungguhnya, bertekad tidak akan mengulanginya lagi. Jika perlu, taubat itu disertai dengan puasa 3 hari sebagai bukti kesungguhan dan membiasakan sholat di malam hari. 7 langkah mencuci hati yang ketiga. Hati harus dicuci dengan meninggalkan sikap terlalu mencintai dunia atau tarku hubud dunia. Karena akibat dari terlalu cinta dunia bisa mengakibatkan atau mendatangkan berbagai macam kesalahan. Mengapa seorang mau menipu? Karena dia hubud dunia. Mengapa ada orang yang selingkuh? Karena ia hubud dunia. Mengapa ada yang berani korupsi? Karena hatinya diliputi dengan hubud dunia. Maka berhati-hatilah kita agar hati kita tidak diliputi dengan hubud dunia. 7 langkah mencuci hati yang keempat adalah hati dicuci dengan menjauhkan diri dari suka kekuasaan atau hubbur riyasah. Karena sesungguhnya kekuasaan sering menyibukkan manusia dan memalingkannya dirinya dari Allah yang Maha Kuasa. Karena sesungguhnya kekuasaan sering menyibukkan manusia dan menjauhkan dirinya dari kedekatan hamba dengan Sang Halik, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. 7 langkah mencuci hati yang kelima. Hati harus dicuci dan dibersihkan dengan sikap meninggalkan suka dipuji atau hubbul mahmadah. Pujian seringkali menenggelamkan manusia dalam keakuannya, yang mengakibatkan kesombongan yang luar biasa. Pujian seringkali menenggelamkan manusia dalam keakuannya, yang mendatangkan sifat takabur, hingga menjadikan dirinya jauh dari Allah, jauh dari sesama manusia, jauh dari surga, tapi dekat dengan neraka. Dan hal inilah yang ada pada diri setan. 7 langkah mencuci hati yang keenam, yaitu sebaiknya hati dicuci dan dibersihkan dari rasa dendam atau tarkul fikdi. Meninggalkan dan melupakan dendam yang secara otomatis akan membawa seseorang tabah dan sabar menghadapi cobaan dan rasa sakit dari orang lain yang disebut hamlul adza. Dan 7 langkah mencuci hati yang ketujuh, sebaiknya hati dicuci dan dibersihkan dengan menjauhkan diri dari sifat hasad yang sangat berbahaya,
atau tarkul hasad. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, berhati-hatilah kamu sekalian dalam sikap hasad, karena sesungguhnya hasad itu akan memakan segala kebaikan, sebagaimana api yang memakan kayu bakar. Demikianlah ibu-ibu jamaah kajian Ramadan yang dirahmati Allah, 7 langkah mencuci hati. Hatim memaknai wudhu secara batin. Lalu bagaimanakah cara beliau melaksanakan sholat? Kemudian lanjut Hatim Al-Asham. Ketika memulai sholat, aku merasa Ka'bah di depanku, surga di kananku, neraka di kiriku, Sirotol mustaqim di telapak kakiku, dan Israel telah menunggu di belakangku yang siap mencabut nyawaku. Inilah praktek hasrul amal, pendek angan-angannya, yaitu semangat yang mampu mendorong untuk beribadah lebih ditingkatkan. Selalu merasa pesimis sehingga menjadikan semangat ibadah yang tinggi. Ibu-ibu jamaah kajian Ramadan yang dirahmati Allah, demikianlah kultum kali ini yang disampaikan melalui kisah dan cerita. Sesungguhnya dalam kisah itu terdapat hikmah yang dapat dijadikan uswah bagi kita semua. Akhirnya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan hati kita bersama dan menjaganya agar tetap sadar dan ingat akan berbagai bahaya yang mengancam dari rutinitas kehidupan harian kita. Karena itulah sesungguhnya yang akan melenakan dan menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan kepada kita semua kekuatan dan keteguhan untuk bisa mempersiapkan perbekalan yang cukup yang bisa kita bawa ke akhirat kelak. Ya Allah, jadikanlah kami semua bagian dari orang-orang yang beruntung, yang mampu menjalankan perintah-Mu secara benar dan meninggalkan larangan-Mu dengan benar pula. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.